Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak sekalian, para tutor hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengisikan nilai sejarah Indonesia dan nilai sejarah pada ijazah paket C tahun 2020-2021, di mana sebagian dari PKBM dan SKB mengalami beberapa hambatan, beberapa kendala karena kurikulum yang dilaksanakan masih kurikulum lama, sedangkan ijazah sudah menggunakan format kurikulum baru. Nah, silakan simak video ini sampai tuntas. Sebagaimana kita ketahui, pada ijazah paket C pada tahun 2020-2021 ini, pada ijazah paket C IPS ya, itu ada dua mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah. Karena apa? Karena ijazah ini menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini adalah format ijazah kurikulum 2013. Sehingga di sana ada nilai sejarah Indonesia yang berwarna ungu ini untuk semua peminatan. Di samping IPS atau IIS juga untuk IPA, MIA, juga untuk bahasa, budaya bahasa, ilmu budaya dan bahasa. Ya. Kemudian juga ada mata pelajaran sejarah ya, yang berwarna merah ini pada nomor 8. Nah, mata pelajaran sejarah yang saya beri tanda kotak merah itu adalah khusus untuk peminatan ilmu-ilmu sosial atau IPS. Di peminatan IPA tidak ada. IPA itu mendapatkan sejarah Indonesia. Persoalannya adalah pada kurikulum lama atau kurikulum 2006, mata pelajaran sejarah itu hanya ada di jurusan IPS dan tidak ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Demikian pula di jurusan IPA. Dan jurusan IPA menerima mata pelajaran sejarah hanya pada kelas 10 atau ketika tingkatan 5. Sejak tingkatan 6 tidak ada mata pelajaran sejarah di jurusan IPA. Berbeda dengan kurikulum baru itu sejarah Indonesia diberikan sejak setara kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari format ijazah kurikulum 2013 pada halaman belakang di tahun 2020-2021 ini, pada jurusan IPA itu ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, ini di nomor 5. Yang sebelah kiri ini, Ibu dan Bapak. Nah, sedangkan pada jurusan IPS ada dua mata pelajaran, yaitu sejarah Indonesia dan sejarah. Yang ungu ini mata pelajaran sejarah Indonesia kelompok umum, yang merah sejarah tanpa Indonesia, itu adalah muatan untuk kelompok peminatan, ya, kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Nah, bagaimana solusinya Ibu dan Bapak kalau PKBM, SKB masih menyelenggarakan kurikulum lama, tapi ijazahnya yang tersedia berdasarkan Persesjen nomor 5 tahun 2021, formatnya seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita simak berikut ini, Ibu dan Bapak. Nah, begini solusinya. Bapak Ibu kan menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan berdasarkan kurikulum lama, yaitu ada mata pelajaran sejarah pada peminatan IPS atau jurusan IPS. Nah, ini kita pilih. Nah, cara memilahnya adalah Bapak Ibu cermati kisi-kisi soal. Tentunya Bapak Ibu ketika menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan menyusun kisi-kisi. Nah, berdasarkan kisi-kisi ini dipilah. Karena berdasarkan kisi-kisi kan kemudian tahu mana soal yang masuk sejarah Indonesia dan mana soal yang masuk sejarah. Berdasarkan kompetensi dasar yang kemudian kita sandingkan dengan kisi-kisi. Nah, dipilah soalnya, butir soalnya. Mana yang masuk mata pelajaran sejarah Indonesia, mana yang masuk mata pelajaran sejarah. Nah, misalnya ini, berdasarkan pemilahan, ternyata dari 50 soal mata pelajaran sejarah,
pada ujian pendidikan kesetaraan itu terdapat 30 soal yang disimpulkan merupakan butir-butir sejarah Indonesia. Nah, kemudian setelah dihitung lagi ternyata soal peserta didik yang bersangkutan yang benar 25. Nah, nilai sejarah Indonesia berarti 25 dibagi 30 kali 100 ketemu nilai sejarah Indonesia. Ya. Nah, tidak begitu sulit kan? Nah, kemudian begitu juga nilai untuk mata pelajaran sejarah. Kan ada 20 soal misalnya. Tadi yang sejarah Indonesia 30, berarti sisanya sejarah ada 20 soal. Nah, dari soal yang benar kemudian dihitung. Berapa soal yang benar dibagi 20 kali 100 ketemu nilai sejarah. Begitu cara menghitungnya. Ini cara menghitung yang paling baik dan objektif. Karena berdasarkan soal dan yang dikerjakan oleh peserta didik. Nah, kemudian di ijazah itu kan ada nilai gabungan berdasarkan nilai rata-rata rapot dan nilai UPK. Kemudian ketemu nilai ijazah. Nah, dari mana nilai rata-rata rapot? Nah, nilai rata-rata rapot itu diambilkan dari nilai rapot sejarah yang kemudian menjadi nilai sejarah Indonesia dan sejarah. Jadi nilai rapot sejarah Indonesia dan nilai sejarah itu masing-masing diambil dari nilai rata-rata mata pelajaran sejarah IPS kurikulum lama sejak semester 1 sampai dengan semester 6. Jadi nilainya kedua-duanya sama. Nanti yang membedakan adalah nilai UPK. Ini cara pertama Ibu dan Bapak. Nah, bagaimana jika tidak membuat kisi-kisi? Ya tinggal Bapak Ibu mencermati butir soalnya. Nah, ini yang agak lebih sulit dari cermati butir soalnya, materinya apa, kemudian cocokkan dengan kompetensi dasarnya. Jadi dicocokkan butir soal dengan KD-nya. Kemudian Bapak Ibu pilih mana yang masuk sejarah Indonesia dan mana yang masuk sejarah. Nah, itu caranya Ibu dan Bapak. Kemudian nilai UPK sejarah untuk nilai sejarah dan sejarah Indonesia. Bisa tidak? Kalau misalnya Bapak Ibu mencari dokumen lembar jawabannya sudah tidak ketemu. Nah, ini cara yang kedua, cara terakhir ini. Tapi harus dibuatkan dokumen berita acara. Bahwa nilai-nilai itu mengandung materi-materi sejarah dan sejarah Indonesia berdasarkan kurikulum baru. Nah, kemudian yang ketiga, untuk jurusan IPA, yang sekarang kita sebut dengan peminatan MIA, harus ada nilai sejarah Indonesia kan pada ijazah. Padahal UPK-nya tidak ada. Berdasarkan kurikulum lama, tidak ada ujian pendidikan kesetaraan mata pelajaran sejarah Indonesia. Karena di kurikulum lama tidak ada. Kurikulum lama itu untuk mata pelajaran sejarah hanya di kelas 1, hanya di kelas 10, setara kelas 10 pada tingkatan 5. Lalu bagaimana sumber nilai mata pelajaran sejarah Indonesia pada ijazah peminatan MIA atau jurusan IPA? Yang di kurikulum lama tidak ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Jurusan IPA kurikulum lama itu hanya menerima mata pelajaran sejarah pada semester 1 dan semester 2. Oleh karena itu, nilai mata pelajaran sejarah pada semester 1 dan semester 2 menjadi nilai rata-rata rapot yang nanti digunakan menjadi nilai rata-rata sejarah Indonesia untuk gabungan nilai di ijazah. Nah, kemudian bagaimana sumber nilai ujian pendidikan kesetaraan mata pelajaran sejarah Indonesia? Nah, silakan peserta didik itu diberikan tugas untuk mendapatkan nilai sejarah Indonesia. Hasil tugas itu kemudian digabungkan dengan nilai rata-rata rapot yang di atas dan jadilah kemudian nilai ujian pendidikan kesetaraan mata pelajaran sejarah Indonesia. Kita ingat bahwa berdasarkan surat edaran Menteri bahwa ujian pendidikan kesetaraan atau ujian sekolah itu bisa juga dilakukan dengan portofolio.
Jadi peserta didik bisa diberikan tugas. Tapi kalau mau diujikan lagi juga tidak apa-apa. Nah, demikian penjelasannya Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.